Selamat bertemu kembali di channel saya, Sio Tangerang Official. Di sini saya akan membahas mengenai topik pelaksanaan pengadaan tanah bagian 6. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Ya. Perlu saya tegaskan bahwa yang dibahas pada bagian 6 ini adalah tahap ketiga dari 4 tahap dalam pelaksanaan dalam mekanisme pengadaan tanah, yaitu pelaksanaan pengadaan tanah. Dan dalam tahap yang terdapat dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah ini terdapat 11 tahap. Dan yang dilaksanakan dari 11 tahap ini adalah tahap 5, 6, dan 7. Tahap 5 yaitu pemberian ganti kerugian. Tahap 6 yaitu pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus. Tahap 7 yaitu penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri. Ketiga tahap ini yang kita bahas. Untuk lebih jelas lagi, saya perlu mengulangi kembali dan menyebutkan secara lengkap ke-11 tahap yang terdapat di dalam proses atau mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah. Yaitu tahap 1 penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah. Tahap 1 penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah. Tahap 2 inventarisasi dan identifikasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Tahap 3 penetapan penilai besar ganti kerugian. Tahap 4 musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Tahap 5 pemberian ganti kerugian kepada yang berhak. Tahap 6 penitipan uang ganti kerugian di pengadilan negeri. Tahap 7 pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus. Tahap 8 pelepasan objek pengadaan tanah. Tahap 9 pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Tahap 10 pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah. Dan tahap yang terakhir, tahap 11, pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri. Ya. Adapun dasar hukum pembahasan kita di sini yaitu 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Pasal 122 sampai dengan 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021. 5. Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021. Ya. Kembali di sini perlu saya ulangi tentang siapa yang berwenang dalam pelaksanaan pengadaan tanah seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, ya.
bahwa yang berwenang dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, ya. Akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Dan selanjutnya juga Kakanwil BPN dapat menugaskan atau menunjuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk melaksanakan pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam arti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota adalah sebagai Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Baiklah, mari kita bahas satu persatu tahap 5, tahap 6, dan tahap 7 mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah tadi. Pertama, tahap 5 pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu pemberian ganti kerugian, di mana instansi yang memerlukan tanah memberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak berdasarkan penetapan bentuk ganti kerugian sesuai dengan berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian. Ganti kerugian yang diberikan di sini dapat berbentuk antara lain uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, serta bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak, ya. Baiklah, kita bahas lebih lanjut pemberian ganti kerugian dalam kelima bentuk dimaksud sebagai berikut, ya. Pertama, pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang. Mengenai pemberian ganti kerugian berbentuk uang ini, terdapat ketentuan-ketentuan, yaitu satu, harus diberikan dalam mata uang rupiah. Tidak boleh mata uang lain, ya. Misalnya dolar tidak boleh, harus diberikan dalam mata uang rupiah. Dua, pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan hasil validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk. Tiga, pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 hari. Paling lama 5 hari sejak berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian, atau dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak dalam waktu paling lama 17 hari sejak penyampaian hasil validasi oleh pelaksana pengadaan tanah. Kecuali dalam hal tertentu dapat lebih dari 17 hari, yaitu di mana anggaran yang tersedia tidak mencukupi, ya, dan atau pihak yang berhak tidak hadir, Pak, saat jadwal pembayaran ganti kerugian dilaksanakan, dan atau terdapat persoalan keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan atau persoalan teknis lainnya. Kedua, pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti, ya, di mana instansi yang membutuhkan tanah berdasarkan permintaan tertulis dari Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah memberikan tanah pengganti untuk dan atas nama pihak yang berhak. Dalam pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti ini juga terdapat
ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, yaitu satu, penyediaan tanah pengganti dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya. Dua, pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak penetapan bentuk ganti kerugian yang ditetapkan pelaksana pengadaan tanah. 3. Selama proses penyediaan tanah pengganti, maka dana penyediaan tanah pengganti dititipkan pada bank oleh dan atas nama instansi yang memerlukan tanah. 4. Apabila tanah objek pengadaan tanah yang akan diberi ganti kerugian berupa tanah pengganti adalah suatu bidang tanah yang merupakan kepentingan umum, maka penyediaan tanah pengganti dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 5. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah kepada yang berhak dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak tanpa menunggu tersedianya tanah pengganti. Tanpa menunggu tersedianya tanah pengganti. Jelas ya? Ketiga, pemberian ganti kerugian berbentuk pemukiman kembali, di mana instansi yang memerlukan tanah berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah memberikan ganti kerugian berupa pemukiman kembali untuk dan atas nama pihak yang berhak. Dalam pemberian ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali ini juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, yaitu satu, penyediaan pemukiman kembali dilakukan atau dilaksanakan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Penyediaan pemukiman kembali harus dilakukan paling lama 1 tahun ya, sejak penetapan bentuk ganti kerugian yang ditetapkan pelaksana pengadaan tanah. 3. Selama proses penyediaan pemukiman kembali, maka dana penyediaan tanah pengganti, penyediaan pemukiman kembali dititipkan pada bank oleh dan atas nama instansi yang memerlukan tanah. 4. Apabila tanah objek pengadaan tanah yang akan diberi ganti kerugian berupa pemukiman kembali adalah suatu bidang tanah yang merupakan kepentingan umum, maka penyediaan pemukiman kembali dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 5. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak tanpa menunggu tersedianya atau selesainya pembangunan pemukiman kembali. Keempat, pemberian ganti kerugian berupa kepemilikan saham, di mana pemberian ganti kerugian berupa kepemilikan saham ini diberikan oleh BUMN yang berbentuk perusahaan terbuka atau TBK, atau diberikan oleh badan usaha yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan dari badan hukum milik negara atau BUMN
yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah pusat dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam pemberian ganti kerugian berupa kepemilikan saham ini terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berhak dengan BUMN atau badan usaha yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian dengan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan dari badan hukum milik negara atau BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah pusat dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. 2. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham kepada yang berhak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak. 5. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak ini dapat berupa gabungan 2 atau lebih bentuk ganti kerugian. Dalam hal ini uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, dan kepemilikan saham. Selanjutnya, mengenai ganti kerugian atas objek pengadaan tanah tertentu, terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut ya. 1. Pelepasan hak objek pengadaan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, badan usaha milik desa, tidak diberikan ganti kerugian. Ya, tidak diberikan ganti kerugian kecuali A. Objek pengadaan tanah tersebut dipergunakan sesuai dengan tugas fungsi pemerintahan. Artinya objek itu dipergunakan. B. Objek pengadaan tanah adalah tanah kas desa. C. Pengadaan tanah dilakukan badan usaha. 2. Ganti kerugian dan pelepasan hak atas objek pengadaan tanah yang dimiliki dikuasai oleh bank tanah. Diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian dari penilai atau penilai publik. Ya. 3. Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN, BUMD, badan usaha milik desa dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, dan bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian dari penilai atau penilai publik. 4. Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah berupa tanah kas desa dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, dan bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak yang didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian dari penilai atau penilai publik. 5. Nilai ganti kerugian atas objek pengadaan tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian penilai atas harta benda wakaf yang diganti.
Sebagai catatan untuk diingat ya, untuk diketahui, pemberian ganti kerugian dituangkan dalam berita acara pemberian ganti kerugian dengan dilampiri: 1. Daftar pihak yang berhak menerima ganti kerugian. 2. Daftar bentuk dan besarnya ganti kerugian yang telah diberikan. 3. Daftar dan bukti pembayaran atau kwitansi. 4. Berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah. Tahap 6, pelaksanaan pengadaan pengganti, yaitu pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus ya. Dalam pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus, ketentuannya adalah berhubung pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah, terhitung sejak ditetapkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sampai dengan ditetapkannya besarnya ganti kerugian oleh penilai publik. Maka apabila pihak yang berhak membutuhkan ganti kerugian dalam keadaan khusus, maka pelaksana pengadaan tanah memprioritaskan pemberian ganti kerugian kepada yang bersangkutan dengan ketentuannya diberikan paling banyak 25% dari perkiraan besar ganti kerugian yang didasarkan atas NJOP atau nilai jual objek pajak tahun berjalan, zona nilai tanah, atau perkiraan nilai atau besar ganti kerugian dari penilai atau penilai publik. Kemudian sisa ganti kerugian terhadap ganti kerugian yang diberikan setelah ditetapkannya hasil penilaian dari penilai atau penilai publik atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bersamaan dengan ini dilakukan pelepasan hak oleh yang berhak. Tahap ketujuh, pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu penetapan ganti kerugian di pengadilan negeri, di mana instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian berupa uang rupiah kepada ketua pengadilan negeri setempat dengan alasan-alasan: A. Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. B. Pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. C. Pihak yang berhak tidak diketahui dan atau pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. D. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan. E. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya. F. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang. G. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian menjadi jaminan di bank. Selanjutnya, dalam penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri ini terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani, yaitu: 1. Dalam waktu paling lama 14 hari, pengadilan negeri setempat wajib menerima penitipan ganti kerugian berupa uang rupiah
yang dimohonkan instansi yang memerlukan tanah. 2. Penitipan ganti kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri setempat setelah dilakukan penetapan persetujuan penitipan dari pengadilan negeri setempat. Dan untuk itu dibuat berita acara penitipan ganti kerugian. 3. Dalam hal uang ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri setempat, sedangkan hak yang berhak masih menguasai objek pengadilan tanah, maka instansi yang memerlukan tanah harus mengajukan permohonan pengosongan, mengajukan permohonan pengosongan atas objek pengadilan tanah dimaksud kepada ketua pengadilan negeri setempat. 4. Dalam hal ketua pelaksana pengadilan tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana pengadilan tanah, maka ganti kerugian dititipkan ke pengadilan negeri setempat dapat diambil oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Saya sudahi video bagian 6 ini sampai di sini, dan selanjutnya pada video bagian 7 akan dibahas mengenai 1. Tahap ketiga dari 4 mekanisme pengadaan tanah, yaitu pelaksanaan pengadaan tanah. Dan di dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah ini yang terdiri dari 11 tahap yang akan dibahas, yaitu tahap 8, dan tahap 9, yaitu pelepasan objek pengadaan tanah dan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Dan juga tahap 10, yaitu pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah. Serta tahap 11, yaitu pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri. Kemudian juga dibahas di sini tahap keempat dari 4 mekanisme pengadaan tanah, yaitu penyerahan hasil pengadaan tanah. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini, atau WA 081251240000, atau email arlenssalen@gmail.com, yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi pada video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.